Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang barokah, siang yang penuh dengan hikmah ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat jasmani rohani kita, terlebih diberikannya kesempatan dan juga kemampuan untuk menambah ilmu agama kita, menambah ilmu syariah kita, dan tentu ini sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Di luar sana masih banyak orang yang memiliki kesempatan untuk belajar, namun tidak Allah berikan kemampuan. Di luar sana masih banyak orang yang Allah berikan kemampuan, namun tidak diberikan kesempatan. Ciri khas ketika Allah menginginkan kebaikan pada hamba atau manusia adalah ditambah pemahaman terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu sampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fenomena akhir-akhir ini dan pada zaman atau akhiruz zaman ini sudah mulai terkikis dan sudah mulai rusak satu tatanan sosial serta nanti berhubungan dengan agama kita, baik hablum minallah dan juga hablum minan nas. Kalau teman-teman semua mencermati perbedaan gaya hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin sebagai generasi terbaik, dengan pola hidup orang yang sama-sama beragama Islam, Al-Qur'annya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, namun pola hidupnya terkadang berbanding terbalik dengan yang disunahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat, ulama salaf dan khalaf kita. Di antara yang sangat miris pada zaman ini terkait dengan ukhuwah, ada satu kisah yang melatar belakangi ukhuwah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ukhuwah ini sangat teruji dan ujian mereka semua sukses, bahkan mengantarkan mereka menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin dunia Arab, tapi menjadi pemimpin dunia, bahkan memimpin bumi ini. Kita ingat kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum saat beliau berada di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Lalu beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah ke Yathrib yang saat ini namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebetulnya Madinah itu bukan nama ya. Jadi salah satu kota yang tidak memiliki nama itu Madinah. Karena Madinatun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kota, Pak. Jadi kalau mau kemana ke Madinah itu terjemahannya mau ke kota, Pak. Jadi kalau kata Madinah ya kota-kota.
Dulu pernah merubah, Nabi pernah merubah nama Yathrib menjadi Thayyibah aslinya. Kita tahu sahabat-sahabat Muhajirin yang asli kelahiran Makkah yang hijrah ke Madinah, tidak ada yang membawa rumahnya, tidak ada yang membawa bisnisnya. Bahkan mereka yang di Makkah kaya raya ketika hijrah menjadi miskin. Bahkan sekian banyak sahabat radhiyallahu anhum yang dari Makkah aslinya kaya menjadi di Madinah tak punya apa-apa. Sekelas Abdurrahman bin Auf ketika di Makkah itu saudagar besar yang dibanggakan oleh Quraisy karena hartanya yang cukup besar dan banyak, bisnisnya berkembang. Namun ketika sampai di Madinah, beliau tidak memiliki apa-apa, hanya sekedar mau nikah, bingung, Pak. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, apalagi sahabat mulia Suhaib Ar-Rumi. Beliau ketika di Makkah begitu sangat cukup, berkecukupan hartanya, namun ketika sampai di Madinah hilang semuanya dan memang tidak boleh dibawa oleh Quraisy. Artinya kita melihat orang-orang Makkah ketika hijrah ke Madinah itu berarti, mohon maaf, itu adalah ekonominya yang hilang, Pak. Bisa dikatakan miskin. Dan kita tahu masyarakat Yathrib saat itu namanya sudah gak enak, Pak. Yathrib, ya. Yathrib itu penuh masalah. Seperti di surah Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Masyarakat yang penuh dengan masalah, belum lagi perang antara Aus dan Khazraj, belum lagi ekonomi yang dikuasai Yahudi, belum lagi politik yang mereka sudah tidak lagi menjadi pemimpin, dan ekonominya pun juga sangat-sangat sulit. Artinya ketika Rasul datang ke Madinah, masyarakat yang miskin kedatangan kaum Muhajirin yang miskin, Pak. Jadi artinya miskin plus-plus. Namun coba kita lihat bagaimana cara Nabi SAW mengentaskan kemiskinan ini, Pak. Ini cara Nabi, cara wahyu, dan pasti benar. Saya yakin 100% pasti benar, Pak. Jadi kalau di Indonesia pernah dikatakan oleh para pemimpin kita bahwa kemiskinan di Indonesia menurun, betul ya? Menurun, Pak. Memang betul, saya setuju bahwa kemiskinan di Indonesia menurun ke anak cucu. Jadi mbahnya miskin, nurun ke bapaknya, ini nurun lagi ke cucunya, nggak tahu nanti sampai keturunan ke berapa, Pak. Betul ya, menurun kan? Coba kita lihat rakyat atau masyarakat Yathrib yang miskin, kedatangan Muhajirin yang kekurangan ekonomi. Cara yang pertama kali Nabi SAW selesaikan adalah tentang ta'akhi, Pak. Ta'akhi itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Walaupun ada beberapa yang Ansor ketemu Ansor. Yang saat itu Nabi SAW mengadakan pertemuan antara kaum Muhajirin dan Ansor di rumahnya Anas bin Malik. Yang tidak banyak, sekitar 90-an. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang sangat terkenal dalam perjanjian atau ta'akhi itu penting ta'akhi itu. Seandainya di sebuah perusahaan ada ta'akhi ini, akan sangat indah. Ada karyawan baru dita'akhikan dengan karyawan yang lama. Mahasiswa yang lama dita'akhikan dengan yang baru. Ta'akhi itu mempersaudarakan. Tapi isi persaudaraan itu Nabi SAW memerintahkan, ini saudaramu wahai Ansor, dan ini harus kamu tanggung segala keperluanmu, keperluan saudaramu, baik itu makannya, pakaiannya, minumnya, dan segala halnya. Dan yang menarik kedua, Pak, ini sebelum ayat tentang waris diturunkan, surah An-Nisa. Ta'akhi antara Muhajirin dan Ansor,
nanti boleh saling mewarisi. Jadi kalau sudah dipersaudarakan, saudara yang meninggal bisa hartanya diwariskan ke saudaranya. Namun inti dinasakh ya, ketika sudah turun ayat tentang faraid atau warisan. Yang kita sangat terkenal adalah ta'akhi, persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu latar belakangnya orang yang berkecukupan hartanya. Maka beliau persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu bisnisnya cukup lancar dan uangnya banyak gitu. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Ya Abdurrahman, ini hartaku saya bagi dua, yang separuh untukku dan separuh silakan dipakai atau digunakan." Separuh, Pak. Jadi kalau asetnya 1 miliar berarti 500 juta untuk saya, 500 juta silakan diambil. Saya punya istri 4. Silakan dipilih mana yang kamu inginkan, saya ceraikan, nanti kalau sudah masa iddahnya habis silakan diambil. Enak ya? Itu kalau 4, 1 gimana? Tapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Dullani 'ala suq." Enggak, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan aku pasar. Dan seterusnya. Di sini satu momentum yang harus kita catat ya. Penyelesaian segala permasalahan antara Muhajirin dan Ansor, permasalahan ekonomi, permasalahan segala halnya diselesaikannya harus diawali dengan ta'akhi atau ukhuwah. Dan dari kisah itu para ulama itu kemudian merumuskan setidaknya ada 6 tingkatan atau 6 cara agar kita menjadi seperti sahabat persahabatannya. Nanti akan saya contohkan beberapa kekuatan ukhuwah di antara para sahabat sudah selevel ithar. Ithar itu artinya lebih mengedepankan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Jadi akibat dampak hasil dari ta'akhi, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, sebagaimana yang Allah abadikan di suratul Hasyr mulai ayat yang ke-8 dan 9. Allah abadikan di surah tersebut dengan firman-Nya, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Gambaran singkatnya gini. Allah memuji kaum Muhajirin yang mereka berani merelakan keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan segala kemewahan Mekah untuk menyelamatkan akidah membela Allah dan Rasulnya ke Yathrib yang belum jelas nasibnya di sana. Jadi Yathrib itu wilayah yang ya Yathrib. Yathrib itu penuh dengan masalah. Pokoknya orang kalau sudah masuk ke situ hampir dipastikan sakit. Maka Abu Bakar saat awal di Yathrib ya sakit, demam tinggi. Apalagi Bilal bin Rabah ya, saking panasnya, sakit panas ngigo, Pak. Ngigonya, "Saya kangen dengan makanan Mekah walaupun rumput," gitu. Karena saking apa? Kangennya Mekah, Pak. Tapi mereka relakan itu semuanya, ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Merelakan meninggalkan rumahnya, hartanya. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa rasulih. Untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi kaum Muhajirin sebagai penolong Ansor yang penolong Muhajirin pun Allah juga puji. Mereka
yuhibbuna man hajara ilaihim. Kaum Ansor itu adalah orang yang mencintai muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka ketika memberikan sesuatu kepada muhajirin itu benar-benar karena ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan apapun, yang penting saudara saya ini bisa senang, bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhan. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan keperluan saudaranya dibanding keperluan mereka pribadi. Jadi sahabat Ansor itu sudah terbiasa, mereka kadang kalau hanya punya makanan satu, rela dia tidak makan, kemudian saudara yang muhajirin tadi suruh makan. Kalau ada satu kendaraan, saat yang bersamaan ingin menggunakan, maka kaum Ansor rela mengurungkan niatnya untuk pergi dan mempersilahkan menggunakan kendaraannya. Selevel ithar. Oke. Itu level tertinggi. Mari kita lihat, nanti kita introspeksi. Kenapa kita ini ada sedikit perbedaan? Itu sudah perang yang terjadi ya. Maka para ulama sekali lagi menyimpulkan, setidaknya ada 6 fase gradasi agar kita mencapai tingkatan ukhuwah yang maksimal. Yang pertama adalah syarhus sudur, atau bisa disebut oleh sebagian ulama dengan arkanul ukhuwah, rukun-rukun ukhuwah. Kalau tidak ada ini, mustahil ukhuwah akan tercipta. Yang pertama, fase yang pertama adalah syarhus sudur. Syarhus sudur itu lapang dada. Ketika kita bersahabat dengan kawan kita, teman kita, dan dada kita ini luas, insya Allah segala perbedaan mampu diatasi tanpa harus menimbulkan permasalahan. Jadi kalau ada teman yang ngomong tidak enak, karena bayangan kita syarhus sudur itu kayak ruangan ini ruangan segini nih. Kalau diisi misalkan 30 orang udah sesek belum? Ini lebih dari 30. Sekarang yang hadir di sini kan ada 1000 sekian ini. Kenapa? Karena ruangannya luas. Jadi kalau dada kita itu luas, maka permasalahan itu sangat mudah untuk kita selesaikan karena tidak mempengaruhi pikiran kita. Nabi Musa alaihi salam saat pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir setelah beliau lari dari Mesir kematian, lalu diperintahkan oleh Allah agar kembali ke Mesir dan menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun, maka dia sadar, saya ini orangnya temperamen. Jadi mohon maaf, Nabi Musa itu temperamen ya. Beliau saat mudanya pernah nonjok walaupun dalam riwayat itu gak sengaja. Sekali tonjok mati, itu gak sengaja. Makanya dia diburu oleh Fir'aun dan bala tentaranya agar dia ditangkap dan dibunuh, karena dia membunuh orang Kipti. Kalau kita membaca sirah beliau itu ya gak heran, sekali pukul orang mati. Hendak wafat, malaikat maut datang, terus bilang sama Nabi Musa, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ditonjok, matanya copot. Ini kalau riwayatnya nggak dari Imam Bukhari dan Muslim, kita susah percaya ya. Nabi Musa nonjok, malaikat maut, matanya itu copot. Ada riwayat yang lain matanya buta. Ya intinya sampai parah lah. Sekali tonjok gitu. Kebayang ya. Jadi malaikat mau datang gitu. Ngapain lu gitu? Saya disuruh Tuhan untuk mencabut nyawanya. Pek gitu kan. Matanya copot. Maka dia balik ke Allah. Ya Allah, engkau sudah kirim aku untuk mencabut nyawa orang yang dia gak mau mati. Saya ditonjok, mata saya copot gitu. Nabi Musa temperamen. Lah ini gawat lah. Ini kalau sampai di Mesir ketemu Fir'aun, dan Fir'aun itu mau gak mau harus diakui dia berjasa kepada Nabi Musa.
karena dia yang sudah membesarkan ketika dia kecil kan. Ini beban mental. Dan Nabi Musa itu orangnya tidak tahanan dengan sebuah keburukan. Pokoknya kalau ada sesuatu yang gak dia setujui, ini yang berlaku gitu. Nah ini kalau dengan Fir'aun kan bahaya. Maka beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika ada perbedaan, ya sudah itu nanti akan saya selesaikan. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau tidak meminta, beliau tidak berdoa, beliau tidak seperti Nabi Musa memohon kepada Allah. Tapi otomatis, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Itu kehebatan kemuliaan Nabi SAW. Suatu saat boleh dibahasnya, Mas Agus, nanti ada surat cintanya Allah khusus kepada Rasulullah, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarah. Masya Allah, itu redaksinya terbolak-balik. Bagi peneliti Quran itu akan tahu, Pak, redaksi yang benar itu kira-kira seperti apa. Hamba manusia rela melakukan apapun hingga Allah ridho, atau dibalik, Allah melakukan apapun hingga manusia ridho. Yang benar yang mana? Yang benar kita melakukan apapun perintah Allah sampai Allah ridho, atau Allah melakukan apapun hingga kita ridho. Nomor pertama ya. Tapi kalau kita membaca surah Ad-Duha akan ketemu sesuatu yang terbalik. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berfirman, ya Muhammad, Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apapun yang kamu inginkan ya Muhammad hingga kamu ridho kepadaku. Gimana, Pak? Dahsyat ya. Baik, kita kembali. Syarhus sudur itu penting. Ketika dalam hati kita sempit, dada kita sempit, bahaya. Ada teman yang ngomong tanpa sengaja nyinggung kita, walaupun dia itu bercanda, masuk dalam hati, masuk pikiran, kemudian stres, kemudian bermusuhan dengan dia, padahal dia nggak sengaja. Makanya mohon kepada teman-teman semua, terutama yang akhwat ya, kalau pasang status hati-hati. Kadang pengennya nyinggung satu teman yang membaca satu RT, itu yang kesinggung bisa satu RW, karena yang satu RT tadi cerita ke RT sebelahnya. Karena bisa jadi orang yang dadanya sempit gampang tersinggung. Jadi yang pertama dalam persahabatan, agar ukhuwah itu terjadi, maka kita harus syarhus sudur, lapang dada. Caranya gimana? Sadari bahwa segala yang terjadi bukan kebetulan, dan segala yang terjadi di sekeliling kita itu adalah cerminan kita sendiri. Maka sederhana, syarhus sudur itu kalau kita fahami, ketika ada orang yang melakukan sesuatu kepada kita, keburukan misalnya, bisa jadi itu adalah bentuk balasan yang dulu pernah kita lakukan kepada siapa yang tanpa kita sengaja. Maka Syekhul Islam itu sederhana syarhus sudurnya ya. Kalau ada orang tiba-tiba menyakiti kita, maka jangan langsung mengatakan orang itu jahat kepada kita. Tapi katakan, bisa jadi ini balasan Allah yang dulu pernah saya lakukan kepada siapapun tanpa kita sengaja, yang menyakiti hati orang sesakit saat ini. Karena Allah sayang, makanya dibalasnya di dunia daripada nanti di akhirat. Syarhus sudur. Yang kedua, agar ukhuwah itu terjalin harus ada ta'aruf. Ta'aruf itu terambil dari kata arafa. Arafa itu mengenal. Ta'aruf berarti saling mengenal. Hanya kata ta'aruf itu sering diperkosa. Diperkosanya kalau ta'aruf itu apa mas? Ta'aruf mas. Jadi ta'aruf itu ngertinya itu kalau kenalan sama akhwat terus mau nikah gitu. Sebetulnya ta'aruf itu
proses pertama kali untuk mengenal saudaranya. Dan ta'aruf itu, mohon maaf nih, ini maksud saya yang sering diperkosa itu gini. Saya sudah ta'aruf kok sama dia. Sebatas apa? Ya saya tahu namanya dia siapa, tinggalnya di mana, asalnya dari mana. Kata dalam istilah ukhuwah, ta'aruf belum cukup itu. Jadi ta'aruf itu benar-benar dia mengenal saudaranya, tidak hanya mengenal nama, alamat, dan TTL-nya saja. Dia harus benar-benar mengenal karakter dia. Dia karakternya seperti ini. Bahkan dia kalau bisa tahu, yang namanya kenal itu, dia tahu makan kesukaannya apa. Ini yang bersaudara ini tahu nggak makanan kesukaannya apa? Hah? Semuanya senang makan sate, belum tentu dia darah tinggi. Itu ta'aruf. Jadi memahami, mengenal sangat mendalam. Itu namanya ta'aruf. Kemudian setelah ta'aruf mengenal dengan lebih mendalam itu, sampai kepada karakter dia, baru kemudian timbul tafahum. Jadi setelah mengenal baru tafahum. Tafahum itu artinya faham, saling memahami. Tafahum tidak akan pernah tercipta sebelum ta'aruf. Nah, ini harus kita perbaiki, Pak. Dulu sahabat Nabi SAW benar-benar ta'aruf. Abu Bakar itu kalau ditanya si fulan itu siapa ya Abu Bakar? Abu Bakar hebat, makanya sampai Abu Bakar dijuluki dengan apa? Nasab. Dia ahli nasab. Sampai turun ke anaknya, putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dijuluki sebagai nasabah. Itu Abu Bakar kalau ditanya, ya Abu Bakar, si fulan ini siapa? Oh dia itu anaknya si fulan, gitu. Sampai banyak ke 20 tahu dia. Kita ini ta'aruf aja gagal. Ta'aruf terhadap diri sendiri aja gagal. Nah, di sini ada yang tahu mbah keempatnya gak? Atau mbah kelima deh, berarti kakeknya buyut. Nah, ada yang tahu? Ada yang mengenal kakeknya buyut? Udah saya turunin, mbahnya buyut deh. Bapaknya buyut. Tahu. Bapaknya buyut berarti 4 kan? Iya dong, bapak, kakek, buyut, bapaknya buyut 4. Ada mas? Ada ya? Alhamdulillah. PR ya. Coba teman-teman semua coba nyari, menta'arufi diri sendiri. Saya pernah lakukan beberapa tahun yang lalu. Satu lingkungan, saya cari itu. Mentok di 4. Dan ternyata satu lingkungan itu satu mbah. Mbah keempat. Semuanya nyambung gitu. Kita ini kehilangan itu. Ta'aruf gimana mau ta'aruf? Padahal ta'aruf itu dalam segi nasab, Islam sangat menjaga nasab. Bahkan masuk ke dalam hadis tunkahul mar'atu lil arba'. Perempuan dinikahi karena 4 kan? Wali jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha. Nasab, tapi dalam riwayat yang lain itu hasab, pakai ha. Nasab itu garis keturunan. Kalau hasab itu kelebihan. Nah, kita ini jangankan hasab, nasab aja gak jelas. Ta'aruf kemudian tafahum. Jadi sahabat itu sedetail itu taunya tentang sahabat. Kenapa? Karena saking akrabnya. Nah, tafahum itu artinya saling memahami. Teman saya ini kalau lagi capek gak mau ngomong, ya jangan dipaksa ngomong. Tafahum itu kalau teman saya ini lagi lapar, dia galak gitu. Ya kalau lapar jangan diajak ngobrol, itu tafahum. Teman saya ini kalau siang jam segini biasa istirahat, berarti saya nggak boleh bertamu. Itu tafahum. Kita gagal faham terhadap teman karena belum ta'aruf, belum tafahum. Bertamu sampai jam 11 malam, dia punya anak, punya istri, siangnya kerja, ngusir nggak enak. Sudah sering-sering lihat jam dia nggak sadar-sadar, nggak tafahum.
Jadi tafahum ini tidak akan pernah muncul kecuali adanya ta'aruf. Coba ta'aruf lagi nanti. Enggak harus sama akhwat. Nanti saya bikin ta'aruf demi ukhuwah terus tafahum. Ya itu ngawur. Nah, setelah tafahum pasti nanti akan muncul yang berikutnya, namanya ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu saling membantu. Lah ini, Pak. Tidak akan pernah kita bisa membantu teman kita kecuali setelah tafahum. Saya paham kalau teman saya ini gerak-geriknya kayak gitu, oh berarti kebanyakan utang gitu. Perlu bantuan. Kalau teman saya kayak gini biasanya dia lagi sakit perut karena mungkin lapar. Tafahum memunculkan ta'awun. Sahabat itu, Pak, Masya Allah, ta'awunnya. Membantu itu belum diminta bantuan sudah dibantu. Kenapa? Karena sudah tafahum. Kita ini ukhuwah tapi temannya minta aja gak dikasih. Yang namanya ukhuwah itu dia harus memunculkan kesadaran saling membantu karena menganggap kebutuhan dia pun juga sama dengan kebutuhan saya. Sahabat dulu ketika ada yang sakit, ya sudah, tidak perlu dia meminta-minta bantuan ke siapapun karena sudah tafahum kemudian ta'awun. Lah kalau sudah ta'awun nanti akan naik levelnya kelima, namanya takaful. Bukan takaful sana ya. Takafala itu artinya saling memberi kecukupan. Oh ini lebih berat lagi, Pak. Tapi kalau bagi sahabat, takaful itu hal biasa. Nah, contohkan gini. Ini level takaful yang berat. Nabi awal-awal hijrah setelah dita'akhikan itu kan beliau gini ya, simple. Yang dita'akhikan, yang gak punya tempat tinggal ditampung oleh Nabi di Sufah. Jadi namanya Ahlus Sufah. Jadi Sufah itu berada di masjid dan jangan dibayangkan masjid kayak gini ber-AC terus. Masjidnya hanya ada atap tapi gak ada tembok gitu. Itu hanya di belakang. Itu lebih dari 80 bahkan sampai ke 100 orang. Dia 100 orang lebih atau 80 lebih ini bisa makan kalau Nabi kasih. Kalau Nabi nggak ngasih ya puasa. Termasuk ahli sufah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau sempat pingsan kan? Dan beliau bercerita, saya itu suatu saat pingsan dan dikira orang saya sakit, padahal saya lapar. Dan bisa dilihat kalau Nabi ngasih makanan ke kami, berarti memang Nabi itu juga makan. Tapi kalau Nabi itu gak ngasih makan ke kami, berarti Nabi juga gak makan. Maka ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, sampai beberapa hari gak makan kan. Kemudian ya sahabat itu gak semuanya itu kayak Abu Bakar. Datang ke Nabi, ya Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, kita itu terus gali parit, terus bekerja, terus gak makan-makan, lapar nih, perut saya sudah saya ganjel satu. Karena karena laparnya. Nabi itu ya santai jawabnya, lah kamu baru satu, saya sudah 2 batu. Artinya Nabi lebih lapar gitu. Nah, Nabi cara menyelesaikan soal makan itu sederhana. Ini takaful. Nabi mengatakan setiap malam itu, siapa di antara kalian yang masih memiliki makanan yang cukup 2 orang, tolong ajak orang ketiga. Siapa yang masih punya makanan cukup 3 orang, tolong ajak orang keempat. Artinya apa? Bagi-bagi makanan, Pak. Takaful. Dan ada suatu saat, hadis sahih, hadis yang masyhur. Suatu saat Nabi diundang oleh sahabat karena ada yang wafat, meninggal. Tapi dikabarkan bahwa sang jenazah ini memiliki hutang yang belum ada yang membayar atau belum ada yang menanggung hutangnya. Maka Nabi mengatakan, solati saudaramu, saya nggak mau solati karena masih punya hutang. Maka Nabi, sahabat, Pak, Masya Allah, ya Rasulullah, hutangnya si jenazah ini saya yang menanggung.
Kenapa nggak semuanya sahabat menanggung, Pak? Banyak utangnya. Dan nggak semua sahabat kaya. Demi saudaranya ini yang sudah wafat dan Nabi nggak mau mensolatkan, maka sahabat ini mengatakan, saya ya Rasul yang akan melunasi seluruh hutang sang jenazah ini. Itu takaful namanya. Kita ini sulit untuk takaful. Gimana mau takaful? Saudara kita yang sudah kelaparan berhari-hari saja kita kadang nggak paham. Orang miskin itu ada dua tipe. Ada lisaili wal mahrum. Kita mungkin yang tahu lisail, dia meminta-minta berarti kurang. Tapi yang jauh lebih harus kita berikan kecukupan takaful itu justru lil mahrum sebetulnya. Mahrum itu dia miskin, nggak punya yang memenuhi kebutuhan dia, tapi demi izzah dia nggak mau minta-minta. Itu yang sulit dan itu yang harus kita bantu. Jadi sahabat itu sampai selevel takaful, Pak. Jadi sahabat yang miskin kemudian terangkat martabatnya karena ukhuwah yang kuat sampai selevel takaful. Jadi tidak hanya ta'awun. Kalau ta'awun itu misalkan ada sahabat kita yang masuk rumah sakit, kebutuhan dana misalkan 100 juta. Kalau ta'awun itu ya cuman 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, 1 juta, 2 juta. Ta'awun. Tapi kalau takaful, dia yang akan membayar dan dia yang akan menolong semuanya. Takaful. Sahabat sampai selevel itu, Pak. Bahkan itu sudah tidak lagi memikirkan apa yang saya akan dapatkan ketika saya menolong sahabat saya. Itu yang terpenting, Pak. Selama kita membantu teman, sahabat, saudara, kok masih mikir kira-kira nanti feedback untuk saya apa, itu berarti ukhuwah pasti berantakan. Dan kita ini jangankan level ta'awun. Ta'awun mau, tapi setelah diminta-minta, setelah ada surat resmi, setelah yang terhormat para muhsinin. Coba bayangkan kaum muslimin tanpa melibatkan pemerintahan Yahudi, tanpa melibatkan pemerintahan Quraisy saat itu, mampu menyelesaikan seluruh permasalahannya. Ekonomi selesai, politik kuat, akidah kuat. Kenapa? Karena mereka ukhuwahnya kuat. Kenapa kita terutama di negeri ini yang notabene muslim terbesar di dunia, kenapa berpecah-pecah, kemiskinan semakin bertambah dan kemiskinan notabene-nya adalah muslimin identiknya. Kenapa? Banyak faktor kesalahan-kesalahan di sini. Kita itu menunggu pemerintah kok. Ini kita kan rakyat. Iya, tapi pertanyaan sampai kapan? Nanti kemiskinan terus menurun masalahnya. Ini sudah sampai cucu. Mau menurun ke berapa lagi? Dan saya mohon banget kepada pengelola zakat. Zakat itu sebenarnya kecil. Dulu zakat itu kayak tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan baitul mal, nggak bisa. Kecil, terlalu kecil. Justru yang terbesar dari pendanaan baitul mal itu adalah sedekah. Dan Indonesia ini mohon maaf, orang muslimin yang KTP-nya Islam, Islamnya dari kecil, zakat saja susah, apalagi sedekah. Gitu. Ini masalahnya rumit banget dan terlalu banyak. Dan kita ini tak peduli kepada saudara, bukan nggak tahu. Karena kita ini individualisnya sangat tinggi sekali. Dan gaya hedonisme yang begitu merajalela. Dan bahkan semuanya diukur dari situ. Bahkan dulu pernah disinggung oleh Al-Quran dan dibantai habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sekarang terjadi, Pak. Padahal itu ayat makiyah loh, Pak. Itu ayat nyinggung Quraisy yang mereka menjadikan satu tolak ukur barometer kesuksesan orang
bukti Tuhan menyayangi manusia adalah ketika orang tersebut memiliki harta yang banyak dan jabatan yang tinggi. Akramahu wa na'amahu. Akramah itu adalah orang terhormat, dihormati manusia, artinya pejabat publik. Yang kedua, wa na'amahu, harta yang banyak. Jadi mereka punya standar. Standar orang sukses itu adalah banyak harta dan jadi pejabat. Bukti orang hina itu adalah orang yang sedikit hartanya dan tidak pernah menjabat. Sekarang terbukti nggak Pak? Coba jujur deh. Kita lebih mudah menghormati orang kaya raya atau menghormati ulama yang besar? Nah, kita lebih mudah menghormati, memuliakan orang yang kaya raya naik mobil yang paling terseri terbaru, ataukah ulama orang yang berilmu tinggi tapi naik motor butut? Kalau ini pernah iseng-iseng Pak, saya memang sengaja. Salah satu komplek memang sengaja. Saya kan ada kebetulan jadwal gitu ya. Saya datang pertama naik motor Pak. Motor saya motor Jupiter tahun 2005. Tahu ya, yang ketek-ketek itu. Itu mau di pintu gerbang, itu ribet Pak. Ninggal KTP, ngisi formulir, harus ada yang bertanggung jawab siapa di dalam kompleks, terus tujuannya apa, selama berapa jam. Komplit Pak. Tanda tangan, selesai. Besoknya lagi Pak, saya datang, sengaja bawa mobil, baju saya samain Pak, muka nggak saya permak. Baru di gerbang, Salim Ustadz, silakan. Jadi saya heran, ini yang dihormati itu siapa sih sebetulnya? Maka dulu ada ulama yang ya kayak gitu. Ketika datang ke sebuah pesta, maka dia pakai baju biasa karena beliau orangnya biasa di masjid gitu ya. Ya bahasa kita kumel lah ya. Kumel. Datang ke situ, dipersilahkan juga enggak, disuruh makan juga enggak, ya biarin aja gitu. Maka dia keluar lagi pulang. Pakai baju yang terbagus layaknya pejabat. Dari kejauhan langsung disambut, didudukkan di tempat yang nyaman, diberi makanan. Maka ulama itu kemudian diambil makanannya, ditaruh di badannya atau ditaruh di bajunya, minumannya juga gitu. Orang-orang pada protes. Ini kenapa Syekh gitu? Tadi saya sudah datang, orangnya sama. Ketika bajunya beda, perlakuan kalian beda. Terus saya dikasih makanan. Berarti makanan ini bukan hak saya. Ini makanannya haknya baju. Coba itu, ya Allah. Kita ini kalau mau jujur, kalau kita peneliti Quran, di ulumul Quran itu ada istilah makiyah madaniyah. Kita ini kayaknya kembali ke makiyah. Ayat-ayat makiyah kalau kita tadabburi itu lebih cocok di zaman ini. Jadi kita tidak mau mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran kita dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus, tetapi tidak akan pernah bisa kecuali melalui para ulama itu. Jadi level tertinggi dari ukhuwah itu adalah takaful, tapi ada yang lebih dahsyat lagi namanya itsar. Kalau kita sudah takaful, pasti isar. Isar itu adalah mendahulukan keperluan saudara kita daripada kita sendiri. Bisa Pak? Antum punya motor, mau jalan-jalan, tetangga pinjam juga motornya buat nganterin istrinya rumah sakit, duluan mana? Udah gitu tetangganya cuek. Kita itu heran hidup di metropolitan gitu ya. Ada orang tetangga cuek. Terus kita ngerasa nih, dia itu loh Ustaz, cuek banget. Intinya apa? Enggak, berarti sama. Kita itu sering kritik orang, tapi sama sebetulnya gitu. Jadi ukhuwah itu tidak akan pernah terbangun kecuali dengan beberapa tahapan tadi, yaitu syarhus sudur, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, kemudian timbul itsar. Jadi janganlah kita berantem dulu sebelum ukhuwah kita kuat. Salinglah memahami sehingga nanti akan saling membantu dan takaful sehingga timbul ukhuwah yang sangat erat
karena Nabi SAW tidak pernah menyukai perpecahan. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk berpecah, karena perbedaan justru akan memperindah keadaan kalau diramu dengan kebenaran. Jadi perbedaan itu akan indah jika dikawal dengan syariah. Laki perempuan beda nggak? Beda, tapi jadi indah kan ketika sudah menikah. Warna-warni itu jadi indah. Kenapa? Karena dipadukan dengan sangat indah ketika ada ilmu dalam memadukan warna. Perbedaan akan menjadi rahmah dan akan memperkuat ukhuwah ketika itu diramu dengan baik dan benar sesuai dengan syariah. Ini semoga menjadi pengantar. Ini hanya sekilas terkait dengan arkanul ukhuwah, agar kita semuanya sadar dan semoga kita semua menjalin ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah permusuhan, karena permusuhan itu langkah syaitan untuk memperpecah belah kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.